dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bulan etika atau pembangunan. Dalam hal ini mungkin yang kita perlu mengidentifikasi dan juga mempelajari dulu apa yang menentukan kita memilih dan memilih misalkan yang masuk kepada apa dan juga masuk kepada verifikasi kita harus mulai memisahkan itu jangan sampai terjadi itu digerak dan tidak menjaga dulu dan sampai dimakan nanti setelah itu kita ambil keputusan. Selama ini bagaimana Bapak melakukan benar atau sama-sama melakukan dalam hal ini mungkin titik-titik ada betul itu malah bentuk sih menentukan itu sehingga menentukan itu menentukan yang pertama yang kita akan dengan nanti si penentu itu sendiri. Jadi jangan sampai itu yang menentukan beruntung, tapi yang menentukan itu untuk semua yang terutama yang dipakai. Yang lebih menguntungkan tanpa merugikan yang lain gitu. Maksudnya itu maksudnya mengambil keputusan lebih menguntungkan tanpa merugikan yang lain ya, tanpa mengecilkan yang tidak berkepentingan. Jadi kesepahaman dianggap baik. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Dan itu mungkin kita membagi dengan mewawancarai teman-teman dari teman sejawatnya, teman-temannya, perilaku sehari-harinya, dan kita bandingkan. Mungkin ini akan menunjukkan juga perkembangan ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Kita diambil misalnya hasil tadi ada masalah itu tentukan masalahnya, tentukan misalnya misalnya kita adakan dulu dialog dengan dari PT tersebut dan dalam motivasi yang lebih saya bersama dengan polisi dan kita ambil masalah lebih bermasalah intinya lebih bermasalah. Dan mengenai keputusan itu tentu saja kita dimusawarahkan dan lihat efek terbaiknya gitu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentu atau prosedur seperti apa ya? Nah ini makanya supaya lebih terfokus dan lebih supaya lebih tentu saja ini harus ditentukan jadwalnya. Jadwal terutama seperti halnya kita mengadakan supervisi kelas atau supervisi tersebut, kita tentukan jadwalnya supaya si supervisor dapat kesempatan dan juga yang disupervisi juga kita mempersiapkan untuk penanganan masalahnya. Jadi dengan masalah penanganan masalah di tempat atau di suatu untuk ada masalah langsung terjadi di tempat siapa tahu itu masalahnya dapat dipertimbangkan sehingga hasilnya lebih mempersiapkan apabila dijadwalkan dulu dan si orang yang ahli dan masalah ini dijadwalkan dulu dan diberitakan dulu, tapi hasilnya jangan sampai mengecilkan yang cuma yang kecil, teman-teman dikecilkan yang kecil karena mengambil keputusan itu jangan sampai mengecilkan yang kecil, harusnya menjadi besar semuanya. Lebih terjadwal, lebih optimal dan hasilnya mungkin lebih maksimal gitu. Dijadwalkan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus Tentu saja
saja kita melakukan keputusan yang mungkin banyak, dan tentunya ini harus juga harus berkembang kepada orang banyak dan juga mempertimbangkan apa keuntungan untuk orang banyak. Tentunya kita ngambil dari kadang-kadang ini kan untuk pertimbangan apa masalah pendidikan. Tentunya kita mengacu kepada senior warga mengacu tentang kurikulum mereka ini. Jadi ini untuk menunjang keberhasilan dan keberhasilan tentunya kita bermusyawarah dulu dengan pemiliknya dengan mereka agar nanti dia itu punya pengalaman untuk mengambil hikmah daripada hasil Dan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Bapak tentang mengambil diri sendiri? Nah ini hasilnya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dalam mengambil keputusan jangan bergabah dan jangan spontanitas agar hasilnya juga dapat dipertimbangkan dan orang lain juga dapat menikmatinya. Jadi seperti tadi bahwa hasil musyawarah itu harus ditentukan dengan menguntungkan semua pihak yang berorientasi kepada kepentingan bersama. Apalagi ini menyangkut masalah kurikulum, tentu saja ini harus mengutamakan kepentingan dan keberhasilan tentang kemajuan pendidikan sendiri. Apalagi ini untuk menunjang keberhasilan pendidikan otomatis ini yang menunjang berat, ini hasilnya harus menjadi sumber dan juga harus bekal bagi orang tua. Itu rupanya. Terima kasih Bapak atas Ya, waktunya. sama. Belajar banyak dari pengalaman dan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengevaluasi masing-masing pendidikan dengan pendidikan dan pendampingan orang? Kasus-kasus dilema etika ya. Saya biasanya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kolaborasi mendiskusikan terlebih dahulu terkait permasalahan yang menyangkut dilema. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan tetap melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan penanganan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama menang atau sama-sama menang. Oh iya. Dua permasalahan, dua keputusan yang sama-sama menghasilkan sisi positif, berarti itu dilema etika ya. Satu sisi saya pasti menimbang dan mengingat hasil dari diskusi rekan sejawat. Kira-kira keputusan yang mana yang akan diambil? Tentunya orientasinya adalah bagi kita yang bergerak di dunia pendidikan adalah memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dampak yang paling baik untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang pertama saya pasti mengidentifikasi dulu permasalahan apakah ini dilema etika atau bukan moral ya. Kalau bukan moral tentu saya memilih yang pasti tidak menyalahi aturan, karena yang pilihan yang lainnya pasti akan menyalahi aturan. Kalau itu setelah saya identifikasi itu adalah dua pilihan yang bagus, kemudian saya akan merangkumnya, kemudian melakukan diskusi kepada rekan-rekan sejawat, menimbang dampak yang akan kebijakan yang saya ambil. Itulah yang sekiranya akan dijadikan keputusan. Meninjau dulu. Yang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam? Yang paling efektif tentu ya Bu, yang berdampak baik
kegiatan pembelajaran tentunya. Kemudian ya itu tadi dapat memberikan dampak yang positif, itu yang paling penting. Pasti itu pilihan yang akan saya ambil. Tentu ada beberapa stakeholder yang pihak yang akan saya kolaborasi. Kalau misalkan menyangkut tidak hanya rekan sejawat, bahkan saya melibatkan dewan sekolah atau mungkin di lingkungan sekolah juga untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Bahkan juga berdiskusi dengan pengawas, mungkin ada saya yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan yang paling baik. Kira-kira seperti itu. Saya akan melakukan diskusi untuk mempertimbangkan keputusan terbaik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan etika atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu akan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, kalau permasalahan sendiri kan tidak setiap waktu ada ya. Jadi lebih ke fleksibel. Di mana kalau ada sebuah permasalahan itu barulah ada sebuah upaya tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengenai prosedur sendiri, ya tadi seperti sudah saya jelaskan di awal, prosedurnya tentu saya akan menimbang dulu, diskusi, kiranya bisa memberikan solusi, pertimbangan, saya akan sharing. Kemudian sebelum membuat kebijakan, saya tentunya menimbang dan menilai. Tidak ada prosedur. Prosedur tetap tadi yang sempat saya jelaskan di depan. Kalau untuk jadwal itu fleksibel. Karena permasalahan tidak akan iya. Pertanyaan yang terakhir mungkin, adakah seseorang atau faktor yang membantu Anda? Faktor yang membantu alhamdulillah keluarga di sekolah itu harmonis, itu sangat membantu sekali. Komunikasi efektif yang dibangun bersama rekan sejawat, kemudian stakeholder yang lain sangat sekali membantu dalam mengambil keputusan apapun. Bahkan di kegiatan pembelajaran juga ada satu menurut saya yang bisa ditarik kesimpulan supaya segala bisa kondusif, tentu harus dibangun terlebih dahulu yang namanya komunikasi. Kita melakukan pendekatan persuasif terhadap rekan-rekan semua. Itu yang kita betul. Tidak wajib nahan aku sesuai ngomong kata wajib kayak kinerja tahu kayak di PMM. Jadi begini Bu, yang cara saya ambil sebagai seorang pemimpin di lingkungan pembelajaran itu tidak wajib serta merta tindakan sendiri sepihak, dan itu semuanya itu berdampak ke semuanya. Maka dari itu untuk mengambil sebuah kebijakan tentulah kita harus merangkul semua stakeholder. Ada bahkan mungkin sekali kita kan di lingkungan pendidikan juga harus membangun yang namanya kepemimpinan murid. Ya, di situ murid harus diajak bersama untuk menjadi seorang pemimpin, berkolaborasi juga. Yang penting di sebuah instansi pendidikan kita mampu berkolaborasi, melakukan pendekatan persuasif. Nah, itulah pembelajaran akan jalan di mana ayah pendalaan. Ya, kolaborasi pendalaan itu. Pendalaan itu, Iya. Tentunya lebih aset sumber daya manusia ini. Terima kasih sekali waktu. Iya, sama-sama. Ini sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Kalau